Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Fadilah. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang pemimpin yang ideal menurut para ulama sebagai pemenuhan tugas UAS PAI yang diampun oleh Ibu Endah Suwari SPDI. Untuk pematerinya dengan saya sendiri, yaitu Ummul Fadilah dengan nomor NIM 112111717. Pemimpin itu laksana naungan Allah yang berada di bumi. Begitu riwayat Imam Baihaqi di kitab Syu'aib al-Iman. Alasannya, kata Imam Al-Suyuti dalam Al-Jami Al-Sakhir jilid 1, karena pemimpin tempat umat mengeluh dan mengadu. Pemimpin pula tempat orang yang lemah menuntut hak. Pun kepada pemimpin jua, orang yang dizolimi mengadu nasib dari mereka yang berkuasa dan berkekuatan. Dalam agama Islam, pemimpin diamanahi tanggung jawab yang besar dan berat. Tugasnya sangat kompleks dan terkadang membawa kepada kesepian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Pada sisi lain, kita sebagai rakyat wajib taat pada pemimpin yang terpilih, tidak boleh memberontak pada yang diangkat secara sah dan konstitusional. Kewajiban taat pada pemimpin tak bisa ditawar, kata Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bayan wa at-Tashil wa Syarh wa Taujih wa Ta'lil li Masaili al-Mustahrijah, sekalipun banyak yang tidak menyukainya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga berpendapat serupa. Pemimpin baginya adalah penjamin tegaknya agama. Tak sepantasnya pemimpin itu dihina, tidak pula sepatutnya direndahkan. Seorang muslim yang baik diharuskan taat pada pemimpin sekalipun dia zalim. Al-Ghazali bertutur dalam Ihya Ulumuddin jilid 4. Imam Mawardi, pencetus konsep politik Islam klasik, menulis dalam Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah bahwa ada 7 syarat utama seorang diangkat menjadi pemimpin. Yang pertama, memiliki sifat yang adil. Pemimpin adil merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan lebih baik. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas untuk membuat peraturan dan ijtihad dalam persoalan kenegaraan yang muncul. Pengetahuan yang luas termasuk syarat utama seorang pemimpin di dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung erat. Peran seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global menjadi semakin krusial. Pengetahuan luas mengenai masalah-masalah tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Yang ketiga, sehat panca indera, baik pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya. Yang keempat, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bangun dan bergerak. Yang kelima, mempunyai visi pemikiran yang baik sehingga dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks negara modern, seorang pemimpin harus memiliki visi pembangunan berkelanjutan. Lalu yang keenam, harus memiliki keberanian dan mampu menjaga rakyat dari serangan musuh. Pasalnya, pemimpin yang kuat mampu memberikan stabilitas dan keamanan dalam negara. Sosok pemimpin yang kuat dan berani dapat mengatasi tantangan keamanan internal maupun eksternal, mencegah kerusuhan sosial dan menjaga ketertiban di masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26, artinya
Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Yang ketujuh yaitu dari suku Quraisy. Tentu akan sulit diterapkan dalam era sekarang. Lalu menurut Abu Razak Ahmad Sanhuri dalam kitab Fiqhul Khilafati wa Tawawuruha li Tasbihi Asbati Umami Asyarqiyah, syarat pemimpin itu memiliki pengetahuan yang luas, tidak cukup hanya menjadi seorang alim, tetapi ia harus mencapai tingkat ijtihad dalam usul dan furu' secara bersamaan. Karena tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk menjaga keyakinan, menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan perselisihan. Lalu menurut Rashid Ridho dalam kitab Al-Khilafah, kriteria pemimpin yang baik menurut beliau yakni yang pertama, bertanggung jawab, lalu yang kedua, seorang muslim yang adil, yang ketiga merdeka, yang keempat bijaksana, yang kelima berpendapat dan berpengetahuan, yang keenam berani, teliti, mendengar, melihat, berbicara, dan yang ketujuh berasal dari suku Quraisy. Jika tidak ada orang dari suku Quraisy yang memiliki sifat-sifat yang dihormati dan yang bisa menjadi imam, maka carilah dari suku Kinanah. Jika tidak ada orang yang dari keturunan Ismail yang layak, maka carilah dari orang asing atau non-Arab. Secara umum, kriteria pemimpin yang baik menurut Islam antara lain. Yang pertama, takwa, dalilnya yaitu di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Lalu yang kedua, adil, dalilnya yaitu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Lalu selanjutnya, amanah, yaitu dalilnya terdapat di dalam Surah Al-Ahzab ayat 72. Yang keempat, berwawasan dan bijaksana. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 54. Selanjutnya yang kelima yaitu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalilnya terdapat di hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keenam yaitu kepemimpinan berbasis ketaatan dan keadilan, yaitu dalilnya terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kitab Al-Imarah bab 21 hadis 1829. Demikian presentasi dari saya, Walfadila. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.